Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirani Toga. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi PPG kritis, yaitu critical appraisal. Nah, secara formal penelitian kritis ini tuh perlu dilakukan terhadap kualitas bukti-bukti yang dilaporkan oleh artikel riset pada jurnal. Nah, biasanya penilaian kritis ini kualitasnya bukti dari artikel ya, dari artikel riset yang meliputi penilaian tentang validitas atau validity, kepentingan atau importance, dan kemampuan penerapan atau applicability. Nah, jadi pertama, apa sih itu validitas? Nah, validitas ini tuh hasil riset yang perlu dinilai kritis tentang apakah kesimpulan yang ditarik tersebut itu benar atau salah gitu. Terus bukti yang diperoleh dari sebuah riset ini tergantung dari cara peneliti yang memilih subjek untuk memperoleh hasil riset yang benar. Maka sebuah riset perlu menggunakan desain studi yang tepat. Lalu yang kedua itu ada importance atau kepentingan. Nah, biasanya tentang intervensi medis ini perlu dinilai tidak hanya validitasnya saja, tetapi juga apakah intervensi ini terbentuk memberikan informasi diagnostik ataupun terapeutik yang substansial yang cukup penting gitu. Lalu yang ketiga itu ada applicability atau kemampuan penerapan. Biasanya bukti yang valid dan kepentingan dari sebuah riset hanya berguna jika bisa diterapkan pada pasien di tempat praktik klinis. Lalu perlu dipahami juga ya perbedaan antara konsep efikasi dan efektivitas itu apa. Nah, jadi efikasi ini tuh adalah bukti tentang kemaknaan efek yang dihasilkan oleh suatu intervensi untuk memberikan efektif ketika diterapkan pada populasi sasaran. Nah, sepertinya yang ditujukan pada situasi riset yang sangat terkontrol. Lalu yang kedua itu efektivitas. Nah, ini tuh bukti tentang kemana efek yang dihasilkan oleh suatu intervensi baik secara klinis maupun statistik. Nah, kemampuan penerapan intervensi ini apa aja yang dipengaruhi oleh faktor yang banyak faktornya. Nah, biasanya itu kesesuaian antara karakteristik populasi pasien dalam riset pada pasien di tempat praktiknya. Jadi lalu juga ada kesesuaian antara variabel hasil dari yang diteliti dalam riset dan hasil yang diinginkan pada pasien. Lalu ada aksesibilitas. Nah, ini tuh kepatuhan pasien ya atau keamanan. Lalu yang keempat itu biaya. Nah, yang kelima itu fasilitas atau kelayakannya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan